Nama saya Hussein Arifin Azabidi, saya dari Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan review tentang perbandingan pendidikan dari dosen pengampu Ibu Fitri. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar acara hari ini lancar, tidak ada kendala. Ini kita akan menjelaskan tentang review atau pendapat Anda dari beberapa sajian perbandingan pendidikan yang ada. Jadi pendidikan perbandingan itu muncul dalam kaitan dengan pendidikan internasional. Maka perkembangan pendidikan itu akan ditengahkan terlebih dahulu sesuai dengan maksud tersebut di atas. Maka panjang uraian tentang pendidikan internasional, di mana perlu pada saatnya akan ditampilkan pendidikan perbandingan. Dua jenis perbandingan ini akan ditinjau dalam kaitannya secara fungsional satu sama lain, dengan mengutamakan estimasi masing-masing bagi dunia internasional pada umumnya dan bagi Indonesia khususnya. Dengan demikian, isi uraian ini diharapkan merupakan penjelasan tentang pendidikan sekarang, pendidikan internasional dan pendidikan perbandingan yang sesuai dengan visi pendidikan kita sekarang. Perbandingan pendidikan sebagai ilmu dalam dunia. Perbandingan pendidikan sebagai ilmu dalam dunia pendidikan pada khususnya dan dunia ilmu pengetahuan pada umumnya mempunyai kedudukan penting. Tidak saja orang-orang yang bekerja dalam dunia kependidikan yang dapat memetik manfaat ilmu perbandingan. Jadi gini, perbandingan pendidikan itu tidak hanya khusus di bidang sekolah atau pendidikan. Perbandingan pendidikan juga perlu untuk yang perlu juga pemanfaatnya dari bidang yang berprofesi dalam bidang-bidang ilmu sosial seperti para ahli sosiologi gitu. Jadi tidak serta-merta khusus pada pendidikan di sekolah atau di universitas gitu. Jadi ilmu perbandingan pendidikan itu mengandung pengertian yang lebih kompleks. Oleh karena itu harus mencakup berbagai latar belakang yang mempengaruhi perkembangan bangsa suatu negara. Sedangkan dalam perkembangan suatu bangsa itu terdapat aspirasi-aspirasi dan ide-ide yang mendorong perkembangannya dalam kurun waktu lama. Aspirasi dan ide-ide itulah yang memberi corak dan bentuk kebudayaan atau peradaban bangsa itu. Untuk perbandingan pendidikan Indonesia dengan negara-negara lain. Indonesia dan negara lain memiliki perbedaan yang sangat mencolok, ya, sangat jelas dalam perbedaannya. Seperti dalam sistem pembelajaran yang diterapkan dan seperti halnya dalam menetapkan pendidikan usia dini, di mana pendidikan ini sangatlah baik untuk melatih perkembangan motorik dan motorik anak. Namun di Indonesia lebih menekankan kepada belajar membaca, menulis dan berhitung untuk anak dini. Sedangkan di luar negeri pendidikan usia dini lebih menekankan kepada bermain dan berinteraksi untuk mengeksplorasi lingkungannya. Jadi di Indonesia itu terlalu kaku pendidikannya. Sudah dari sejak dini sudah dicekoi belajar, sudah dari TK disuruh belajar, disuruh membaca. Sedangkan yang di luar negeri itu untuk usia dini tidak langsung dikasih seperti pembelajaran gitu. Mereka hanya untuk dikenalkan di dunia-dunianya, dunia bermain dan dunia yang lainnya. Seperti tidak terfokus di dalam kelas. Jadi untuk yang TK itu di luar, di taman gitu, menjelaskan tentang pohon, tentang apa, dan juga tentang interaksi dengan lingkungannya. Kemudian dari sisi waktu belajar, di mana waktu belajar di Indonesia sangatlah padat dalam waktu yang lama. Diketahui bersama bahwa siang hari mayoritas pelajar Indonesia menghabiskan waktunya untuk belajar, sedangkan di luar negeri pembelajaran hanya melakukan belajar di kelas sekitar 30-40% saja, dan selebihnya dihabiskan untuk bermain dan interaksi dengan teman-temannya. Nah itu tadi kan berarti untuk yang di negara-negara lain tidak terlalu terpaku gitu loh, tidak kaku dalam pembelajaran. Ada waktunya pembelajaran dan juga ada waktunya untuk bermain. Sehingga anak itu tidak akan merasa bosan untuk belajar. Ketika dia
bosan belajar dia akan bermain dengan teman-temannya dan menghabiskan waktu bermain tersebut. Lalu untuk tugas-tugas yang diberikan guru, inilah yang sangat membedakan Indonesia dengan negara lain. Sebagian besar negara di luar Indonesia tidak memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Namun di Indonesia, hampir setiap di sekolah akan selalu memberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah. Tujuannya baik, yakni untuk menambah pengetahuan pelajaran. Namun hal itu justru bisa membuat mereka bosan dan tertekan. Nah itu tadi kan yang saya sampaikan tadi. Untuk di Indonesia itu terlalu padat pembelajarannya dari negara-negara yang lain. Dan juga dari sisi ujian akhir, diketahui bersama bahwa Indonesia menerapkan ujian akhir sebagai penentu kelulusan, sedangkan di luar negeri hasil akhir ditentukan berdasarkan pada akumulasi belajar yang sudah dilakukan setiap harinya. Dan untuk wajib belajar, setiap anak sudah dikenalkan dengan pendidikan sejak usia masih kecil. Untuk di Indonesia itu masih menggunakan untuk kelulusannya atau kenaikan kelas itu masih menggunakan ujian akhir. Sedangkan yang negara-negara lain itu sudah mengambil nilai dari setiap harinya gitu. Di luar negeri pendidikan baru mulai dikenalkan pada anak saat usia menginjak 7 tahun, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa untuk mengenalkan pendidikan anak secara baik itu adalah ketika berusia 7 tahun. Berarti untuk memperkenalkan pendidikan itu yang baik di usia 7 tahun. Di bawah itu mungkin terlalu dini lah. Jadi untuk yang di bawah 7 tahun itu dikenalkan dengan dunianya untuk bermain, tapi diisi dengan belajar yang tidak sekiranya anak tersebut tidak membosankan gitu loh. Jadi tidak terlalu terkekang. Untuk plus minusnya dari perbandingan pendidikan yang ada di negara yang sedang berkembang maupun negara maju memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda dengan memberikan penekanan pada objek tertentu di dalam pendidikan. Pada objek tersebut terkandung tujuan yang akan dicapai baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga hal itu dapat memberikan arah bagi negara tersebut untuk menciptakan manusia dan bentuk negara yang mereka inginkan berdasarkan sistem pendidikan. Pendidikan di Indonesia saat ini nampaknya perlu banyak belajar dari negara-negara lain. Kenapa demikian? Karena di Indonesia itu pendidikan kita itu sangat jauh dari kata baik secara umum pada saat ini. Salah satu negara yang perlu kita pertimbangkan untuk menjadi studi banding itu adalah negara Finlandia. Kenapa? Karena di sana itu sistem pendidikannya itu sangatlah baik dari negara-negara yang lain. Bahkan dari Cina pun Finlandia itu termasuk negara yang dalam pendidikannya itu sangat baik. Diharapkan pada akhirnya Indonesia itu bisa membandingkan lah dari pendidikan di negara kita dengan di Finlandia untuk mengetahui hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan ketika akan membentuk sebuah sistem pendidikan. Ya, itulah. Nah, untuk yang terakhir ini saya akan memberikan pendapat bagaimana sih seharusnya pendidikan yang baik itu. Sebenarnya pendidikan yang baik itu menurut saya itu simple sih. Kita itu sebagai orang tua dan anak didik dan juga guru itu harus satu tujuan gitu loh. Jangan sampai antara yang di rumah dengan keluarga terus dengan sekolah itu berbeda tujuannya. Kita harus sama dalam tujuannya. Pendidikan di sekolah tentunya harus lebih difasilitasi dengan fasilitas yang layak. Nah itu kan kita juga harus memberi fasilitas terhadap anak tersebut, apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran anak tersebut. Karena fasilitas itu akan sangat membantu proses pembelajaran anak, dapat memudahkannya juga. Yang kedua, dalam proses mengajar juga perlu metode-metode.
metode itu jangan, ketika mengajar kita tuh jangan memberikan satu saja metode. Jadi kita perlu mengkombinasikan antara metode satu dengan metode yang lain agar anak tersebut itu tidak terlalu membosankan gitu. Ketika metode ceramah, jelasnya anak itu akan bosan mendengarkan gurunya ngoceh gitu. Kita akan selingkan dengan tanya jawab, terus habis tanya jawab kita berikan kelompok, tugas. Kalau yang lebih santai lagi juga bisa diajak jalan-jalan ke taman, kita kenalkan tumbuhan-tumbuhan. Sekarang kan sudah banyak loh, seperti tempat wisata-wisata yang ada flora dan faunanya juga. Kita kenalkan apa sih tumbuhan ini gitu. Jadi nggak terlalu fokus di sekolahan, nggak bosen, nggak jenuh gitu. Sementara untuk pendidikan di rumah kita harus disiplin waktu kepada anak mereka. Jadi ketika anak di rumah kita harus memberikan waktu disiplin. Jadi ketika sholat itu harus tepat waktu, tidur jam berapa, bangun jam berapa gitu. Jangan terlalu dibiarkan gitu saja, dibiarkan main. Waktunya belajar dia kan tidak akan belajar. Untuk penjelasan atau kesimpulannya di sini, kita sebagai orang tua itu harus memberikan mindset kepada anak tersebut, dan juga yang tadi itu memberikan disiplin waktu, dan juga tanamkan pada mereka untuk belajar membaca gitu. Tapi jangan ketika anak tersebut di usia dini. Jadi ketika dia sudah umur 7 tahun ke atas itu harus dikasih penjelasan, kamu itu harus belajar, kamu itu harus gini. Nah jadi gitu. Dan juga antara orang tua dan guru dan sekolah juga itu harus klop gitu loh, nggak ada miss. Kalau ada miss ya pastinya sulit untuk mencapai pembelajaran yang baik. Ya mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.